definisi dari istishab. Terdapat banyak definisi dari beberapa ulama dan ahli usul fikih yang menyampaikan redaksi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki substansi yang sama. Istishab secara bahasa artinya i'tibarul musyahabah, artinya memperhatikan kebersamaan. Secara istilah yaitu memutuskan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya itu. Definisi istishab yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi yaitu menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Misalnya suatu akad atau tasarruf. Tasarruf itu diartikan sebagai tindakan yang mendatangkan konsekuensi hukum. Misalnya di dalam jual beli. Nah, di dalam jual beli itu mendatangkan suatu konsekuensi hukum yang artinya berpindah kepemilikan. Misal di dalam contohnya dalam sewa menyewa. Maka konsekuensi hukumnya yaitu adanya hak bagi orang yang menyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa. Nah, suatu akad atau tasarruf yang hukumnya tidak dijelaskan oleh nas baik di dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun dalil-dalil syar'i yang lainnya, maka akad itu atau tasarruf itu dihukumi mubah atau boleh. Karena hukum asal setiap sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya sudah berubah. Menyampaikan tentang rukun istishab. Jadi menurut Muhammad Taqi Al-Hakim bahwa rukun istishab itu ada 7. Yang pertama adanya keyakinan terhadap realitas hukum atau yakin dengan keberadaan hukum yang ada. Yang kedua adanya keraguan sebagai bandingan dari sifat yakin atau ragu terhadap berlakunya hukum tersebut pada masalah yang ada. Yang ketiga, adanya kesatuan, keterkaitan antara realitas yang diyakini dengan realitas yang diragukan. Yang keempat, baik hal yang diragukan maupun yang diyakini, keduanya memang betul-betul ada atau faktual ada. Yang kelima, adanya kesatuan masalah antara yang diyakini dan yang diragukan, baik pada aspek tema, objek maupun tingkah masalahnya. Yang keenam, adanya persambungan waktu antara hal yang diyakini dan yang diragukan. Yang ketujuh, keyakinan itu lebih dahulu ketimbang yang diragukan. Macam-macam istishab. Muhammad Abu Ja'far menyebutkan terdapat 4 macam istishab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah. Landasannya adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Misalnya makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya selama tidak ada dalil yang melarangnya adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Istishab al-barah al-asliyah yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan dan beban-beban taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari utang dan kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu. 3. Istishab al-hukm yaitu istishab yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Misalkan, seseorang yang sudah jelas berutang kepada si fulan akan selalu dianggap berutang sampai ada yang mengubahnya, seperti membayarnya sendiri atau pihak yang berpiutang membebaskannya dari utang itu. 4. Istishab al-wasf yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui dan sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti sampai ia telah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Aprilia akan menjelaskan tentang pendapat para ahli usul dalam Hujjatul Istishab. Para ahli usul terbagi menjadi beberapa mazhab. Yang pertama, jumhur, diantaranya Malikiyah, Hanabilah, sebagian besar Syafi'iyah, dan sebagian Hanafiyah.
berpendapat bahwa istishab sebagai hujjah secara mutlak, baik itu nafi atau itsbat. Yang kedua, sebagian Syafi'iyah, sebagian besar Hanabilah dan mutakallimin seperti Husain al-Bishri, mereka berpendapat bahwa istishab bukan hujjah secara mutlak, baik itu dalam nafi atau itsbat. Yang ketiga, para pengikut Hanafiyah Al-Mu'asyir, mereka berpendapat bahwa istishab sebagai hujjah lidaf'ila lil itsbat. Yang keempat, Al-Baqalani berpendapat bahwa istishab itu hujjah bagi mujtahid, akan tetapi tidak boleh digunakan dalam perkara yang diperdebatkan. Yang kelima, Abu Ishaq menukuli dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istishab hanya boleh dijadikan sebagai penguat dari dalil, hanya dari dalil saja, tidak untuk yang lainnya. Yang keenam, Abu Mansur al-Baghdadi dari sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa mustahib jika tujuannya melarang apa yang sebenarnya telah dilarang, maka itu boleh. Akan tetapi bila tujuannya isbat, berbeda dengan pandangan orang yang memungkinkan menggunakan istihab al-hal dalam melarang, maka apa yang diisbatkannya itu tidak sah atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pria Iskandar dan selanjutnya pengaplikasian istishab dalam ekonomi. Contoh kasusnya yaitu tanggungan pada pembayaran kartu kredit. Andi bekerja sebagai debt collector. Dia menagih pelunasan kartu kredit senilai 357 juta atas transaksi pada hari Kamis 6 Agustus 2015 di Tasikmalaya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat kepada Bapak Jajang Rusmana sebagai pengguna kredit card. Namun Pak Jajang membantah bahwa dia menggunakan kartu tersebut sehingga dia menolak membayar nominal yang dimaksud dengan membuktikan bahwa pada hari, tanggal, dan jam tersebut dia berada di Mekah dalam rangka umroh dan melakukan transaksi senilai 3 juta rupiah atas pembelian oleh-oleh. Setelah penelusuran yang cermat, ternyata ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan alinea pengguna kartu dan dinyatakan oleh pihak yang berwenang bahwa kartu tersebut telah dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membeli sebuah mobil sebesar 353 juta rupiah. Berdasarkan hukum istishab, maka Bapak Jajang Rusmana tidak wajib membayar kepada penyedia jasa kartu kredit tersebut kecuali yang